Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di persekutuan online GWC. Marilah kita selalu bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Dan marilah kita selalu bermazmur bagi Dia karena Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Ku bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Bagaikan Raja Wali, kita akan selalu terbang tinggi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru.
Halo teman-teman, senang sekali kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara fisik, melainkan secara visual. Pada saat ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya berikan tema ketaatan kita terhadap otoritas kita. Ketaatan kita terhadap otoritas kita yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita lanjut ke dalam renungan singkat kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau karena hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati renungan yang akan kami dengar supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami tetap berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam kehidupan kita seringkali ada ketaatan-ketaatan yang harus kita penuhi. Contohnya di rumah, yaitu adalah ketaatan kita kepada orang tua. Seperti membantu orang tua, mentaati setiap perintah yang orang tua buat di rumah. Di gereja kita mentaati, yaitu menerima setiap pelayanan yang diberikan gereja kepada kita. Entah itu sebagai WL, liturgi, atau singer. Sebagai warga negara pun juga itu ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti di saat kondisi seperti ini, di mana kita diharuskan menggunakan masker ketika kita sedang berada di luar rumah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah melakukan ketaatan-ketaatan tersebut dengan baik, atau kita melakukan ketaatan-ketaatan tersebut dengan memberontak, mengeluh, dan sebagainya. Teman-teman, pasal ini merupakan kisah lanjutan dari reaksi orang Farisi terhadap pengajaran Tuhan Yesus, yang dimana mereka berusaha menyusun sebuah jebakan untuk menjebak Tuhan Yesus, yaitu membuat suatu pertanyaan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, di saat itu isu yang paling panas adalah isu tentang membayar pajak. Membayar pajak kepada kaisar. Kenapa sih membayar pajak kepada kaisar menjadi suatu yang besar atau suatu masalah yang sangat bermasalah di saat itu? Membayar pajak kepada kaisar pada saat itu merupakan suatu keterpaksaan bagi orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, mereka beranggapan harta yang mereka miliki adalah harta milik Allah. Jadi ketika orang Yahudi membayarkan pajak mereka kepada pemerintah, maka orang Yahudi berpikiran bahwa harta yang seharusnya milik Allah diberikan kepada pemerintah. Sehingga pada saat itu orang Yahudi tidak mau membayarkan pajak kepada kaisar. Sehingga pada saat itu orang Farisi memberikan suatu pertanyaan tentang pajak kepada Yesus. Yaitu pertanyaannya adalah tentang apakah kita wajib membayar pajak kepada kaisar. Nah, teman-teman, ketika Tuhan memberikan suatu jawaban, yaitu jawaban yang pertama, berikanlah pajak itu kepada kaisar. Maka di sini Tuhan Yesus akan dianggap sebagai orang yang tidak membela bangsanya.
atau dianggap sebagai orang yang pro penjajah. Tapi bila Tuhan Yesus mengatakan jangan membayar pajak kepada kaisar, maka dia akan dianggap sebagai orang yang menghasut bangsa Yahudi untuk melakukan pemberontakan kepada kaisar. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan kepada orang Farisi, yaitu yang berbunyi, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Tuhan Yesus tahu bahwa niatan dari orang Farisi bukanlah sungguh-sungguh ingin mendapatkan suatu jawaban dari apa yang mereka gumulkan, melainkan itu adalah suatu niatan busuk yang dimana sudah mereka buat untuk menjebak Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi tidak akan puas dengan jawaban yang berbentuk lisan. Sehingga Tuhan Yesus memulai jawabannya dengan meminta uang kepada orang Farisi. Nah, dari koin inilah Tuhan Yesus memberikan jawaban yang membuat orang-orang Farisi menjadi diam. Dari Matius 22 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22, kita akan belajar apa saja ketaatan yang harus kita lakukan terhadap otoritas yang ada di atas kita. Yang pertama, terhadap pemerintah yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-19. Dalam ayat 19 Tuhan Yesus meminta kepada orang Farisi untuk memberikannya sebuah koin, yang dimana koin itu terdapat dua sisi. Yang pertama, sisinya yaitu berupa tulisan dalam bahasa Latin yang merupakan bahasa nasional Kekaisaran Romawi yang berbunyi Tiberius Augustus anak Agustus yang ilahi. Sedangkan di sisi koin yang sebaliknya yaitu bergambarkan imam kepala. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kenapa sih Tuhan Yesus kok memberikan jawaban seperti ini? Karena di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa suatu hak yang harusnya pemerintah terima itu tetap kita harus berikan. Meskipun itu adalah milik Allah, tapi kita harus tetap memberikannya kepada pemerintah. Bagi kita saat ini, kita harus melakukan ketaatan untuk negara, yaitu sama halnya dengan membayar pajak kepada negara kita. Setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak, karena itu merupakan kewajiban kita. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, apakah kita sudah melakukan ketaatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Atau kita malah memberontak atas peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah? Seperti kita saat ini sebagai warga negara, seharusnya kita patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker. Nah, teman-teman, saat ini teman-teman menggunakan masker apa tidak? Atau teman-teman hanya menggunakannya ketika teman-teman merasa ketakutan, gelisah, dan lain sebagainya. Setiap peraturan yang dibuat untuk kita harus kita patuhi dan kita lakukan, karena itu merupakan ketaatan kita terhadap negara kita, yang dimana peraturan itu telah dibuat untuk kebaikan kita. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, pada zaman sekarang ada banyak orang tidak bertanggung jawab dalam melakukan ketaatannya. Banyak dari mereka memberikan pembelaan untuk diri mereka sendiri agar mereka terlepas dari ketaatan yang seharusnya mereka patuhi.
Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, kita diingatkan untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat untuk kita. Entah itu peraturan itu enak atau tidak enak, tetap harus kita patuhi. Karena setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah baik untuk kita. Poin yang kedua yaitu terhadap Allah yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-21b. Setelah Yesus memberikan pengajaran tentang apa yang wajib diberikan kepada kaisar, di sini Yesus memberikan suatu pernyataan lagi, yaitu berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Teman-teman, maksud dari Tuhan Yesus berkata seperti ini adalah karena kita sebagai gambar dan rupa Allah, yang dimana kita seharusnya bisa memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Contohnya seperti kita memberikan kehidupan kita, tubuh kita, semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukannya kita hanya memberikan apa yang ada pada diri kita hanya setengah saja. Kita tahu bahwa kita tuh mampu memberikan apa yang ada pada diri kita sepenuhnya, tapi hanya saja kita hanya memberikan kepada Tuhan hanya setengah dari apa yang kita berikan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memenuhi ketaatan kita kepada Tuhan. Contohnya seperti memberikan sedikit waktu kita untuk Tuhan. Entah itu kita pada pagi hari ketika kita sudah bangun pagi, kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk dapat melihat ciptaan Tuhan pada hari ini, atau kita mengucap syukur pada malam hari, yaitu ketika kita telah melakukan semua aktivitas kita yang telah kita lakukan, karena aktivitas yang kita lakukan tidak luput dari pernyataan yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman, terkadang kita sering mengeluh dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Entah itu kita mengeluh karena kita merasa seperti keterpaksaan, atau kita merasa kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan pada hari ini, atau kita merasa kecewa dengan orang-orang yang kita temui dalam setiap kegiatan kita. Tapi meskipun gitu, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu memampukan kita agar kita dapat melewati setiap hari demi hari, agar kita dapat memenuhi setiap ketaatan kita kepada Tuhan. Contohnya seperti ada seorang anak yang dimana anak ini mempunyai suatu kelompok. Nah, anak ini cukup baik dengan kelompok ini. Namun hanya saja anak ini mempunyai pilihan sendiri dalam menjalani kehidupannya, yaitu mentaati setiap peraturan yang telah Tuhan berikan, yaitu seperti mengasihi, mengampuni, menolong, dan lain sebagainya. Nah, tapi berbeda dengan pandangan dari kelompok ini, sehingga anak ini dianggap seperti, bisa dibilang kalau di era kita, sok alim, atau ya bisa dibilang kayak sok suci lah. Nah, tapi yang dapat kita contoh dari anak ini adalah anak ini tidak merasa kepikiran dengan apa yang kelompok ini katakan kepada dia. Dia tetap menjalankan setiap kehidupannya dengan apa yang baik kepada Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dia tetap melakukannya meskipun pada akhirnya dia dijauhi oleh kelompoknya ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Allah yang telah menerima pengampunan dan pengorbanan dari Tuhan, kita seharusnya
dapat memenuhi ketaatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukannya kita harus mengeluh atau berkeluh kesah karena kita merasa terpaksa atau kita merasa terbebani atas peraturan yang Tuhan buat untuk kita. Jadi teman-teman terkasih dalam Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita harus seimbang dalam memenuhi ketaatan kita terhadap pemerintah maupun ketaatan kita terhadap Allah. Jangan sampai ketika kita memenuhi ketaatan kita kepada pemerintah, tetapi kita melalaikan ketaatan kita kepada Allah. Begitupun sebaliknya, kita memenuhi ketaatan kita kepada Allah, tetapi kita melalaikan ketaatan kita kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai ciptaan Tuhan, kita harus dapat memenuhi setiap ketaatan maupun setiap peraturan yang telah dibuat untuk kita. Karena setiap peraturan yang dibuat untuk kita adalah baik untuk kita sendiri dan bagi orang yang di sekitar kita. Nah, kita telah mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Semoga renungan singkat yang telah kita dengar pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau karena kami telah mendengarkan renungan singkat kami pada saat ini. Kiranya renungan yang telah kami dengar dapat membuat kami menjadi patuh dan taat kepada setiap peraturan yang telah dibuat. Kami tahu bahwa kami terkadang sering melakukannya dengan keterpaksaan atau dengan sikap yang mengeluh karena kita merasa terbebani Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak tinggal diam, bahwa Engkau selalu menguatkan kita agar kita dapat memenuhi setiap ketaatan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami tak berdoa. Amin. Sekian dulu teman-teman. Semoga renungan singkat pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, hamba-Mu yang terbatas yang menyampaikan, bahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja, bahkan semua yang menyaksikan. Tuhan memberkati, sehingga kami bersama-sama belajar dan kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema perenungan kita pada hari ini adalah ketaatan atau keinginan. Sekali lagi, ketaatan atau keinginan. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar orang-orang berkata demikian. Jika kita belum mengalami sesuatu, maka kita tidak pantas untuk membicarakan kepada orang lain. Contohnya, saya belum menikah, maka konsekuensinya adalah saya tidak berbicara tentang pernikahan, tentang kehidupan pernikahan kepada orang lain. Konsep ini bagi saya itu sangat-sangat menyimpang, tapi sudah menjadi konsumsi umum. Mengapa demikian? Saya katakan orang sudah terstigma di dalam otaknya bahwa
kamu mengalami dulu baru kamu berbicara. Saya pikir ini pemikiran yang terlalu dini. Kalau kita berkaca dari hal tersebut, ketika kita mengalami dulu baru kita berbicara, maka saya mau katakan sakit teman-teman. Anda tidak harus menunggu jatuh dari motor, tahu rasanya giginya copot atau tangannya tergesek, tergores kena aspal, baru Anda katakan, waduh saya sudah mengalaminya, maka saya berbicara demikian. Jangan. Menurut saya, kita bisa menerima pengalaman orang lain dan kita olah, kita konsumsi menjadi pembelajaran buat kita sendiri. Apa kaitannya dengan tema kita, ketaatan atau keinginan pada hari ini? Ketaatan merupakan sikap patuh, taat terhadap sebuah aturan regulasi yang berlaku untuk kepentingan pribadi, kemaslahatan pribadi maupun kepentingan banyak orang. Ketaatan merupakan suatu hal yang harus dijalani. Jika teman-teman dan saya taat, ada konsekuensinya. Jika teman-teman dan saya tidak taat, demikian juga ada konsekuensinya. Dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga punya standar hidup, punya peraturan yang mengharuskan kita untuk menaatinya. Jika tidak demikian, bukan disebut sebagai anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang keras kepala, anak Tuhan yang ginilah, anak Tuhan yang gitulah, anak Tuhan yang tidak patuh. Terus berkaitan dengan keinginan. Kalau menurut saya keinginan itu tergantung dalam konteks apa kita bicara. Seringkali orang katakan bahwa jangan minta apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Iya kan? Tetapi kata keinginan ini bermakna luas. Saya punya keinginan yang kuat untuk menggapai cita-citaku. Iya kan? Itu sangat-sangat luas sekali. Jadi kata keinginan itu tidak kita batasi. Contohnya kamu minta kepada Tuhan, mintalah apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi dalam konteks ini dua kata ini sama-sama positif saya melihatnya ya. Tergantung dari kacamata mana kita memandang kedua kata ini. Apa saja yang perlu kita taati dalam konteks anak-anak remaja pemuda? Saya tidak mau berbicara panjang lebar tentang ketaatan, teman-teman sudah tahu. Kalau Anda contohnya nggak taat lampu merah, bisa jadi Anda ditabrak atau ditangkap polisi. Ketika Anda tidak taat melakukan peraturan-peraturan di sekolah, maka Anda bisa dikena diskors ataupun konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Dalam konteks ini ketaatan dan keinginan yang memacu kita untuk kuat menghadapi masa-masa sulit saat ini, saya akan membagikan dua bagian saja, dua hal saja. Yang pertama, konteks pertama, ketaatan yang pertama adalah taat kepada Tuhan. Teman-teman, saya tidak perlu berbicara sekali lagi tentang apa harus taat seperti Yesus. Kalian sudah paham tentang hal tersebut. Namun saya mengingatkan sekali lagi bahwa sebagai anak Tuhan, wajib hukumnya untuk kita taat. Nah, bagaimana kita taat yang betul? Bagaimana kita bisa patuh, kita bisa taat dengan benar? Bagi saya sebelum Anda memutuskan untuk taat, Anda harus tahu dulu apa yang perlu Anda taati. Hal apa yang membuat Anda harus taat? Apakah kamu benar-benar paham apa yang akan kamu taati tersebut? Contoh tadi saya katakan bahwa lampu merah. Kamu harus tahu dulu kenapa lampu merah kamu harus taat dan berhenti. Ketika kamu di jalan dan di lampu merah kamu harus berhenti. Kalau kamu nggak tahu kamu akan taat, tapi kamu nggak tahu maksudnya, akhirnya kamu hanya ikut arus. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus paham dulu kenapa sih kita harus taat. Bukan hanya perintah guru, perintah orang tua, tapi itu perintah Tuhan. Taatlah. Kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus hormat. Kita kalau taat yang benar, maka firman Tuhan katakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Otak Anda dan otak saya
harus diubah isi otaknya. Mohon maaf, dikasar kah atau seperti apa? Nah, pembaharuan budi, akal budi, pengertian, pemahaman, pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan Tuhan. Jadi pengetahuan yang benar akan Allah yang benar. Kalau teman-teman dan saya tidak paham dengan benar tentang Tuhan, maka teman-teman dan saya akan berperilaku dengan salah terhadap Tuhan yang kita sembah. Contoh, kita semua tahu Tuhan kita itu luar biasa, tapi kenapa seringkali kita menemukan di dalam ibadah-ibadah orang Kristen di gereja banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak menghormati kemahakuasaan Tuhan. Bagai saya, pengetahuannya dia tentang Tuhan yang dia sembah itu belum tepat. Oleh sebab itu kalau di Roma dikatakan tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kognisinya harus diubah. Pengetahuan, pemahamannya harus diubah, harus diisi. Diubahkan dengan konsep-konsep yang benar dari Tuhan. Ketika konsep itu telah diubah, maka firman Tuhan katakan, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi penekanannya di sini adalah kepada perubahan pengetahuan. Paham yang benar, saya selalu tekankan bahwa paham yang benar pasti menghasilkan tindakan dan sikap yang benar pula. Dengan berkembangnya pengetahuan, tentu kita harus memiliki filter agar dapat memilih mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita tidak bisa menolak perkembangan yang terus maju dengan pesat. Kita hanya diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan akal budi, diberikan kehendak untuk bisa memfilter, menyaring mana yang harus kita terima, mana yang tidak boleh kita terima. Sebagai anak-anak remaja dan pemuda, di dalam konteks pergaulan Anda dituntut harus menjaga jati diri Anda, ikut terbawa oleh arus pergaulan-pergaulan yang menyimpang, ataukah Anda punya prinsip bahwa saya adalah anak Tuhan, saya harus taat walaupun konsekuensinya Anda mungkin dibully oleh teman-teman, wah kamu seperti ini, kamu seperti ini. No, ketaatan tidak menghiraukan bulian daripada orang lain. Ketika teman-teman dan saya sudah berkomitmen untuk taat, maka apapun kata orang kita tidak pedulikannya. Karena apa? Kita melakukan bukan untuk dinilai, kita melakukan itu untuk bukan agar orang lain senang, orang lain memuji kita, no. Karena kita sadar sebagai anak Tuhan, kita harus taat, kita harus berbeda. Di dalam konteks ketaatan kepada Tuhan, tadi sudah taat kepada peraturan, sekarang saya membawa kita untuk taat kepada orang tua. Dalam konteks saat ini corona, orang tua sangat-sangat protek untuk menjaga setiap anak-anaknya. Teman-teman keluar tentu akan dikawal, tentu akan diceramahi sedemikian rupa. Apa sih yang harus kita lakukan? Saya sudah bosan diceramahi tiap hari. It's okay, itu wajar sebagai anak. Kadang-kadang pemikiran orang tua berbeda karena berbeda zaman ya. Mereka zaman puluhan tahun yang lalu, kita zaman now. Jadi konsepnya sangat berbeda. Tetapi saya mau katakan dalam kesempatan ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat. Loh langsung, kalau seandainya apa yang mereka sampaikan saya tidak suka, apakah harus taat? Jawaban saya taat. Tetapi ada tetapinya. Ketika orang tua menyuruh Anda untuk bertengkar, ketika orang tua Anda menyuruh Anda untuk mencuri, ketika orang tua Anda menyuruh Anda untuk bersaksi dusta, maka saya katakan kita menolak itu. Bukan kita tidak menghargai mereka, tapi kita menolak atas dasar kebenaran firman Tuhan. Orang tua mengharapkan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, kita wajib hukumnya harus menaati mereka. Mereka pernah muda, mereka pernah menjadi anak remaja, pernah menjadi pemuda,
namun kita belum pernah menjadi orang tua. Kita masih belum sampai di sana. Artinya apa, teman-teman? Bahwa mereka lebih tahu daripada yang kita tahu. Mereka lebih berpengalaman daripada yang kita alami saat ini. Oke, untuk yang pertama ketaatan kepada Tuhan kita cerminkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang berikut kita taat kepada peraturan pemerintah. Di dalam konteks corona, masa-masa yang sulit saya mau katakan, saya sudah bosan secara pribadi, udah bosan di rumah gereja. Tiap hari kegiatan seperti pinginnya mau keluar dengan bebas. Tetapi di dalam keinginan kebebasan kita dibatasi untuk tidak bebas. Apakah itu sesuatu yang melanggar hak privasi kita? No. Kita berbicara corona, Anda dan saya harus taat. Jika tidak taat, corona menjangkit di kita, ya kita terjangkit corona, maka kita harus siap untuk mengikuti seleksi alam. Artinya kita harus lewat, pulang lebih dulu. Mau teman-teman? Saya katakan jangan dulu, masih muda, masih panjang jalan kita. Oleh sebab itu kata kunci hari ini adalah taat. Jangan mengikuti keinginan kita yang membawa kita untuk tidak taat, tetapi kita harus taat. Mengapa penting untuk saya katakan ini di dalam konteks pandemik yang kita alami saat ini yaitu corona? Kita harus taat. Loh, kalau saya kok taat kepada pemerintah, saya taat kepada gereja saja. Saya taat kepada Allah yang saya sembah dalam Yesus Kristus. Oke, di dalam Roma pasal 13 ayat 4 dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Oleh sebab itu teman-teman dan saya harus menaati pemerintah juga. Teman-teman sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, tapi kita juga sebagai anak bangsa. Mana yang harus saya pilih, Lause? Dua-duanya. Anda harus taat kepada Tuhan, gereja Tuhan sebagai orang Kristen. Anda dan saya juga harus taat kepada pemerintah. Untuk saat ini, sebagai bentuk ketaatan kita adalah kita menjaga diri. Dengan menjaga diri, kita menjaga orang lain. Ketika kita selamat, orang lain pun dapat tertolong karena kita menjaga diri. Ya, saat ini menjaga diri adalah cara terbaik untuk menjaga orang lain. Apa yang harus kita lakukan tindakan praktis bentuk ketaatan kita kepada pemerintah? Yaitu hindari kerumunan. Jangan pergi berkumpul di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk Anda dan saya ada di sana. Karena besar kemungkinan kita akan tertular virus corona. Kenakan masker, rajin cuci tangan. Aduh, Los Angeles kayak promosi corona aja tidak ya. Tapi ini bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan mengajarkan kita untuk taat. Aduh, Lause, keinginan saya ini harus seperti ini. Saya pingin bebas, Lause, saya pingin keluar. Sudah bosan di rumah. Oke, semua kita bosan. Tetapi dalam kondisi ini kita harus berperang dengan keinginan pribadi kita. Sehingga kita mampu mengalahkannya. Apakah teman-teman akan timbul sebagai pemenang? Ataukah kalian dan saya dikalahkan? Keinginan kita lebih kuat daripada ketaatan kita. Taat pada kesempatan ini, dalam konteks ini, taat. Kamu harus patuh, taat. Tidak ada alasan, titik. T-A-A-T, tidak ada alasan, titik. Wajib hukumnya harus taat. Sebagai anak remaja dan juga pemuda kita memiliki sekali lagi dua identitas. Sebagai anak Tuhan kita harus taat kepada Tuhan, dan sebagai anak bangsa kita harus taat kepada bangsa kita, kepada masyarakat di mana kita berada. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan, juga taat kepada bangsa kita. Melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Mari sebagai penutup
kita lakukan apapun yang bersifat positif, baik kepada gereja ataupun kepada negara dan bangsa di mana kita berada. Jika itu yang terbaik di dalam pandangan Anda, jika itu yang terbaik menurut firman Tuhan, menjadi otoritas tertinggi, maka saya katakan taatilah dan lakukanlah. Jadi keynote pada hari ini adalah taatlah apapun itu, apapun juga keadaannya, kita harus taat. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Keinginan kita membuat kita ingin melakukan banyak hal, tapi keinginan kita menjadi terbatas ketika kita ingin taat kepada Tuhan. Ketika kita taat, maka Tuhan akan menuntun kita kepada tindakan-tindakan, sikap-sikap yang tepat dan pasti tidak akan menyimpang. Marilah teman-teman semua, kita menjadi anak remaja pemuda yang taat, anak remaja pemuda yang berdampak bagi banyak orang, dan melalui teman-teman dan saya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk taat. Kami harus berjuang melawan keinginan-keinginan kami. Di dalam konteks masa-masa sulit saat ini, ruang gerak kami dibatasi karena virus corona yang melanda bangsa kami. Oh Tuhan, ajarlah kami anak-anak remaja pemuda untuk taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah di mana kami berada. Kami bersama-sama menanggulangi virus yang saat ini menyelanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak remaja pemuda di dalam masa depan mereka, di dalam studi mereka. Kami yakin dan hamba yakin dan percaya ketika mereka taat dan setia di dalam Engkau, maka Tuhan akan menuntun jalan hidup mereka menjadikan anak-anak yang sukses dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.